Oke, jadi sekarang ini saya mau jelaskan tentang bagaimana cara mengendalikan proyek tadi. Seperti permasalahan yang tadi itu, kalau minggu ke-6 statusnya anggarannya sudah seperti itu. Padahal selesainya proyek masih minggu ke-8. Sekarang minggu ke-6 statusnya anggaran sudah seperti ini, kos yang keluar sudah seperti ini, terus performan daripada aktivitas A itu selesai, B selesai, dan seterusnya itu bisa kita lihat. Nah, tadi kamu sudah membuat S-curve-nya untuk budgeting-nya. Sekarang kita lihat teorinya, bagaimana kalau menyelesaikan proyek kayak gitu yang permasalahannya tadi itu. Ini artinya proyek ini gimana? Apakah dia itu telat? Apakah dia nanti itu over budget? Apakah dia mendahului selesainya? Ya. Nah, itu nanti bisa kita simpulkan berdasarkan cara yang disebut dengan earn value analysis. Jadi earn value, earn itu apa sih? Apa earn? Berbelok. Hah? Apa earn? Dapat. Bukan. Earn Berbelok. value itu apa? Nilai yang didapatkan. Jadi sampai sekarang ini aku dapat nilai berapa? Itu earn value. Ya. Nah, kita akan bandingkan cost yang keluar terhadap nilai yang didapatkan atau terhadap performa yang diterima. Dengan keluar saat gini, performa saat gini itu gimana? Itu adalah earn value analisis. Atau kalau manajemen sistemnya dikatakan earn value management system. Kalau dalam manajemen proyek biasanya orang ngomongnya EVMS. Sekarang gimana? Nah, itu caranya seperti ini. Ini ya. Coba Anda lihat. Ada sebuah proyek. Total budgetnya 100 ribu. Proyek itu direncanakan selesai 12 bulan. Proyek itu harus menghasilkan, anggap aja menghasilkan mesin, harus menghasilkan 20 unit mesin. Bisa bayangkan ya, sebuah proyek bikin mesin, targetnya 20, setahun, ongkosnya, budgetnya 100 ribu dolar. Guys ya. Nah, ternyata di tengah-tengah tahun, artinya pada saat bulan ke-6, tadi kan proyeknya 12 bulan. Bulan ke-6 itu uang yang keluar sudah 64 ribu. Unit yang sudah diproduksi full 8. Artinya 8 mesin jadi dari target 20. 2 masih sebagian jadi. Nah, kamu lihat begini. Kamu evaluasi di bulan ke-6. Pada proyek itu masih ada 6 bulan lagi. Dengan selesai yang seperti ini, apa kesimpulannya? Kira-kira oleh apa? Kira-kira? Bisa over budget, Pak. Nah, bisa over budget karena harusnya kalau mau hitung-hitungan sederhana, bulan ke-6 itu harusnya budgetnya cuma berapa? 50.000. 50 ribu. Harusnya bulan ke-6 itu menghasilkan berapa? 10. Kalau targetnya 220. 10 unit. 10 unit. Harus mari, ternyata mari cuma 8. 2 parsial. Nah, ini secara logika. Nah, nanti hitungan pastinya gimana? Nah, proyek ini gimana performanya? Apakah 70%, 40%? Apa sudah berjalan lebih dari 30%? Atau kurang dari 50% berapa? Nah, inilah perlunya ilmu ini. Ya, jadi itu adalah kasusnya. Oke, kenapa kok perlu itu? Kenapa kok perlu EVMS? Untuk apa kira-kira? Untuk antisipasi. Apa yang mesti saya lakukan kalau dengan begini? Apakah uangnya kurang?
Apakah waktunya bertambah? Apakah waktunya mundur? Kalau waktunya mundur, mesti apa yang saya lakukan? Kalau resources-nya kurang, mesti apa yang saya lakukan? Kamu sudah belajar tentang crash program, kamu sudah belajar tentang resource allocation, resource leveling, bisa kita terapkan. Nah, kalau ini misalkan aja kalau kalau di PPT ini dia lihat gunung es itu, ya toh. Kapan kamu menghindarinya? Ojo cedek terus kamu menghindari, ke Titanic gitu nanti jadinya. Ya toh. Karena bawahnya gunung es itu kan kelihatan cuma sekian 10% aja, yang 90% di bawah tidak kelihatan. Nah, jadi kalau menghindari itu jauh-jauh kamu hindari dulu. Jangan cedek kamu hindari ya. Kapalmu akan karam dulu. Gitu. Demikian juga dengan proyek. Kalau kamu udah kelihatan jauh bahwa ada penyimpangan, ya segera lakukan koreksinya. Itu tujuannya pengendalian. Early warning. Ya, tuh. Nah, kapalnya tuh. Kalau sampai cedek, ya dia akan obrol. Oke. Ya. Jadi tujuannya apa? EVMS tadi untuk early warning. Berdasarkan apa? Performa terhadap budget yang sudah keluar. Itu kita bandingkan. Ya. Oke. Nah, sekarang saya mau tunjukkan nih. Performanya ya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah budget, pasti. Basicnya adalah budget. Jadi kalau melebihi budget, pasti tidak benar. Ya, berarti dia over budget. Terus performa kedua dari waktunya. Kamu rencanakan berapa tadi? Misalkan tadi untuk contoh tadi 1 tahun. Kalau proyeknya jadi 14 bulan, berarti proyekmu pasti ada yang salah. Berarti pengendalianmu tidak benar. Ya. Jadi kerjanya, hasilnya. Jadi kalau menghasilkan kan hasilnya kan maunya 20. Karena sampai akhir hasilnya cuma 18. Tidak bisa 20. Berarti ada yang salah. Nah, itu adalah dasar penghitungan earned value-nya. Nah, nanti kamu akan ketemu istilah-istilah ini. Tadi yang kamu buat, yang gambar saya tunjukkan tadi itu, yang contohmu yang 1750 itu adalah BAC. Budgeted at completion. Jadi nilai budget pada saat proyek itu selesai. Nilai anggaran yang direncanakan pada saat proyek itu selesai itu berapa? Nah, selain BAC, ada istilah-istilah lain. Ya. Ada BCBS, BCWP, ACWP, EAC. Ya, sekarang nggak jelas. Oke, kamu ambil aja nilainya. Apa kata-katanya ini? Budgeted cost of work schedule. Itu BCBS. Budgeted cost of work sama, tapi yang perform. Artinya, nanti saya jelaskan artinya. Ya. Actual cost of work perform. Terus ada estimated at completion, EAC. Yang tadi punyamu, contoh yang tugasmu itu 1750 itu adalah BAC-nya. Ya, oke. Sekarang kita lihat lagi. Ini diterima dulu aja. Diterima dulu aja. Oke. Ini contoh lain ya. Untuk memberikan gambaran bagaimana cara menggunakan EVMS atau earned value analysis-nya. Ini ada contohnya satu orang ya menerima proyek. Proyek itu adalah membuat rel kereta api sepanjang 5 mile. Ya, sepanjang 5 mile dalam waktu 5 bulan. Budgetnya 5.000.
Jelas ya? Jadi si perempuan ini menerima proyek, dia manajer proyeknya dari orang laki yang sebelah kiri itu. Dia menerima proyek untuk mengerjakan proyek rel kereta api selama 5 bulan, sepanjang 5 mil dengan ongkos, dengan budget anggaran 5.000. Oke ya. Nah, berarti kan kira-kira gini. Harusnya bulan pertama menghasilkan 1 rel, 1 mile. Bulan kedua menghasilkan 1 mile, bulan ketiga menghasilkan 1 mile, 4, 5. Ini adalah budgeted cost of work schedule yang direncanakan, perform yang direncanakan, budgeted cost of work schedule BCWS. Jadi inilah yang kita rencanakan. Kalau proyekmu bisa seperti ini, bulan pertama dapat selesai 1.000, terus dan seterusnya, maka proyekmu oke. Ya, sesuai dengan schedule-nya. Oke. Terus kemudian ini. Kita sekarang mau ngomong budgeted cost of work perform. Perform itu apa? Perform itu yang sudah kejadian. Tadi kan schedule. Itu yang direncanakan. Kalau perform, ini adalah jadi realnya berapa? Jadi berapa? Itu adalah budgeted cost of work perform. Nah, performnya gimana? Kita lihat nanti. Mana ini? Nah, ternyata sekarang kita di akhir bulan kedua hanya menghasilkan 1 track. Maka berapakah nilai dari budgeted cost of work perform-nya? Nilainya cuma 1.000. Tadi yang di schedule per bulannya adalah 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Harganya kan 1 kan 1.000. Berarti kalau bulan pertama selesai, bulan kedua selesai, harusnya schedule-nya harusnya 2 selesai. Tapi yang sekarang, yang realnya cuma jadi 1. Berarti budgeted BCWP-nya atau budgeted cost of work perform-nya cuma 1. Nilainya berapa? Nilainya 1.000. Ya. Bisa bayangkan ya. Harusnya mari 2, akhir bulan kedua ini. Ya, tapi cuma mari 1. Itulah BCWP. Ya. BCWS-nya piro akhir bulan kedua? Akhir bulan kedua BCWS-nya harusnya 2 track dengan nilai 2.000. Ini performnya. Yang kejadian sesungguhnya berapa? Yang tadi yang di schedule berapa? Itu BCWS dan BCWP. Jelas ya? Nah, terus ada istilah schedule variance. Schedule variance itu adalah beda antara BCWP dengan BCWS. Tadi contoh yang barusan. Akhir bulan kedua harusnya selesai 2 toh. BCWS-nya berarti kan 2.000. Padahal yang jadi cuma 1. Jadi BCWP-nya cuma 1.000. Jadi schedule variance itu adalah BCWP yang perform tak kurangi yang schedule. Jadi contohnya tadi berarti 1.000 tak kurangi ini berarti min 1.000. Kalau schedule variance-nya itu negatif, min, berarti nanti diperkirakan proyek itu nantinya kalau dengan berjalan seperti ini terus,
dia akan behind schedule. Artinya proyeknya molor, tidak selesai tepat waktu. Itu kalau schedule variasinya negatif. Bisa bayangkan ya, bisa pakai logika ya. Nah, kalau berarti nanti schedule variasinya positif, berarti proyek itu maju. Lebih cepat dari yang direncanakan. Itu schedule varian. Ya, jadi ngomong antara yang di-schedule dengan yang perform. Ini yang tadi. Yang kamu bikin S-curve tadi itu. Nah, berarti pada saat akhir dari proyek itu, di 5 bulan itu harusnya menghasilkan cost budget 5.000. Ya. Oke. Sekarang istilah yang lain. Actual cost of work perform. ACWP. Tadi kan BC. Sekarang ACWP. ACWP itu apa? Uangnya yang keluar, realnya berapa sekarang ini? Tadi kan ngitung berdasarkan performance. Kalau ini sekarang hitung berdasarkan duitnya. At the end of second month, akhir bulan kedua, sudah keluar uang untuk labor 1.300, untuk material 1.100. Totalnya berapa berarti? 2.400. Akhir bulan kedua, sudah keluar uang 2.400. Schedule-nya berapa tadi keluarnya? 1.000 tambah 1.000, 2.000. Tapi sudah keluar sekarang 2.400 uangnya itu. Dari segi uang sekarang. Tadi ada segi performance. Ya. Nah, berarti angka 2.400 itu adalah ACWP-nya. Actual cost of work perform-nya. Nah, nanti berikutnya adalah ada cost varian. Tadi kan schedule varian. Ini sekarang cost varian. Tadi kan SV, sekarang ini EV. Nah, schedule varian, cost varian itu adalah beda antara yang perform terhadap uang yang keluar. Contoh tadi, akhir bulan kedua, cuma selesai satu track. Berarti BCWP-nya cuma 1.000. Perform cuma 1.000. Duit yang keluar 2.400. Di term yang sama, di waktu yang sama. Berarti cost variance-nya, CV-nya, negatif 1.400, tak kurangi 2.400. Negatif 1.400. Ini jadi ini sak piro, duitnya keluar piro. Negatif. Kalau CV-nya negatif, dapat saya perkirakan, dengan kondisi kalau seperti ini terus saya jalankan, maka proyek saya pasti over budget. Ya. Over budget berapa? Nanti. Saya tidak tahu over budgetnya berapa. Tapi pasti over budget. Ya. Kalau CV-nya positif, berarti sudah bukan over budget, tapi sudah di bawah budget. Under budget. Berarti tak anggarkan 5.000, ternyata keluarnya cuma 4.500. Ya. Itu kalau cost variance. Berarti cost variance ngitungnya terhadap ACWP-nya. Jadi BCWP tak bandingkan dengan ACWP. Jadi perform dibanding perform. Tapi satunya untuk hasilnya, satunya untuk uangnya. Kalau uangnya lebih gede, berarti negatif. Ya, nanti Anda lihat lagi. Oke. Nah, tadi kan saya ngomong, kalau CV-nya negatif, pasti over budget. Oh, budget berapa? Nggak tahu. Kalau menurut hitung-hitungan, nanti selesainya itu kira-kira butuh uangnya jadinya 7.500. Jadi dari yang dianggarkan 5.000, butuhnya 7.500. Nah, berarti angka 7.500 itu adalah estimated at completion, EAC. Ya. Nah, nanti setelah ini kita lihat grafiknya. Kita balik grafik yang tadi itu. Ya. Jadi estimasinya berapa kira-kira habisnya nanti?
7.500 bukan 5.000, Pak. Karena CV-mu sudah negatif di bulan kedua sudah negatif sekian. Ya. Oke, nah ini adalah nanti aja ini yang dilihat. Jadi apa aja yang mesti kita lakukan? Ya. Jadi kalau perform berarti yang dilihat adalah BJWP dan AJWP. Kalau schedule BJWS-nya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang uang yang keluar berapa pada saat itu adalah AJWP. Nah, ini sekarang kita lihat ini. Tadi yang digambar, yang kamu gambar juga tugas itu adalah yang biru. Nah, kalau yang contoh tadi ini, yang biru itu yang angkanya di sini akan jadi 5.000 itu. Di akhir bulan ke-12, di akhir dari duration-nya, bulan ke-5-nya itu akan menghasilkan 5.000. Ini adalah, misalkan aja, tadi kalau contoh yang barusan ini kita pakai itu adalah akhir bulan kedua. Ini schedule-nya. Performnya cuma sekian. BCWP itu kan budgeted cost of work perform. Performnya di bawah schedule berarti. Dia negatif. Pasti molor. Karena apa? Kalau ini saya teruskan, grafik ini diteruskan, dia akan mencapai selevel dengan yang atas ini berapa? Nanti akan kecapainya kan setelah waktu duration-nya itu. Kalau kamu perpanjang. Nah, di bulan kedua ini, kalau menurut contoh yang tadi, ternyata cost-nya sudah lebih dari yang dianggarkan. Itu adalah ACWP-nya. Berarti ada kelebihan dari yang dianggarkan terhadap performnya, dia beda sekian. Kalau terhadap schedule dia beda sekian, terhadap perform dia beda sekian. Maka kalau grafik ini kamu teruskan, dengan kondisi yang sama, kalau kamu tidak ada dengan perubahan apa-apa, pasti nanti jatuhnya akan di atas. Ya, toh? Di atasnya dari BAC-nya. Itulah EAC-nya. Estimated at completion. Pada saat nanti proyekmu habis, uangnya keluar berapa. Kamu nanti bisa mengestimasi dengan model turn value analysis ini. Nah, ini kan varian saat itu. Jadi beda antara BJWS yang schedule terhadap BJWP itu adalah SV. Beda antara hasil yang terjadi dengan anggaran yang sudah keluar itu adalah cost variance. Jadi kalau ini tak kurangi ini, itu adalah SV. Kalau ini tak kurangi ACWP-nya, itu adalah CV. Ya. Jadi proyek itu akan molor kalau SV-nya negatif. Ya. Kalau cost variance-nya itu negatif, berarti dia pasti over budget, over cost. Tapi kalau ini positif, berarti dia under budget dan dia maju. Bukan behind schedule. Tapi sebelum schedule dia sudah selesai. Nah, itu analisisnya untuk earn value analysis atau earn value management system. Nah, ini dia. Ini variansnya. Kalau persis 0 ya persis ya. Ya persis sesuai dengan rencana. Kalau negatif itu jelek. Kalau positif dia bagus. Tidak over budget sebelum waktunya sudah selesai. Itu varians. Nah, selain varians biasanya kita juga bisa ngitung terhadap indeks. Ya. SPI, CPI. Tadi kan varians. Kalau ini perbandingan. Sama mestinya. Cuma kalau tadi dikurangi, ini di per.
Ya, kalau schedule performance index ini adalah BCWP per BCWS. Kalau BCWP-nya sama dengan BCWS berarti hasilnya 1. Kalau 1 berarti bagus. Tapi kalau hasilnya kurang dari 1, 0, berarti dia jelek. Kalau lebih dari 1 berarti dia bagus. Ya. Nah, tadi kan kalau yang varians yang dikurangi ini, angkanya bukan per tapi dikurangi. Tapi kalau indeks ini diganti dengan per aja. Ya artinya sama. Artinya sama. Kalau ini pakai perbandingan, komparasi, indeks. Kalau yang tadi pakai varians, pakai beda. Tapi intinya sama. Jadi, kamu akan ketemu BAC, budget at completion, estimated at completion, itu adalah BAC dikurangi BCWP. Ya. Nilai anggaranmu berapa tadi itu, ya. Sekarang performmu berapa. Sorry, kok EAC. Estimated to complete. Butuh uang berapa lagi untuk selesai. Kalau EAC yang ini, estimated at completion, pada saat dia selesai, uangnya berapa? Itu adalah BAC dibagi cost performance index-nya. Jadi, kalau CPI-nya misalkan aja 0,5, ya, ketemu 0,5 berarti kan di bawah 1 kan jelek deh. BAC-nya berapa? Misalkan BAC-nya nanti 5.000. Kalau CPI-nya 0,5 berarti jadi 7.500 dia nanti. Jadi pada saat dia selesai bukan 5.000 tapi 7.500. Nah, kalau ini forecasted cost to complete. Jadi untuk selesai, supaya selesai, kira-kira butuh uang berapa lagi? Itu adalah forecasted cost to complete. Jadi cost berapa lagi yang harus saya butuhkan supaya nanti proyek itu bisa selesai. Itu FCTC, forecasted cost to complete. Itu besarnya berapa? Adalah BAC tak kurangi BCWP tadi ini. Estimated to complete, jadi inilah uang yang mau dibutuhkan. Ya, uang yang dibutuhkan berapa itu adalah ini. Dibagi dengan cost performance index-nya. Misalkan cost performance index-nya separuh, 0,5. Tapi ini adalah yang dibutuhkan masih 1.000 lagi. Ya. Maka butuh uang 2.000 lagi. Karena 1.000 dibagi 0,5 kan 2.000. Butuh uang 2.000 lagi untuk proyek itu selesai. Ini tentang forecasting-nya. Jadi kalau tadi yang kapal itu supaya kita bisa lihat kalau sampai dia itu nanti mau nubruk jangan sampai nubruk sekarang. Jadi kamu tahu kalau ini bakal nubruk, oh kalau ini bakal under value, oh over budget, oh ini bakal under schedule, oh ini bakal over schedule. Itu kamu tahu dulu. Oke. Itu penjelasan tentang EVMS. Setelah ini kita tanya jawab.